Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Indrawanto. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di video ini saya akan membahas tentang menulis. Jadi, menulis yang dimaksud berkaitan dengan ilmiah, keterampilan berbahasa, kedua bersifat produktif. Jika berbicara menyampaikan pesan, gagasan, atau pikiran menggunakan bahasa lisan, dalam menulis pesan disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Menulis juga memerlukan proses yang sangat baik dan panjang, memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Menurut Gary pada tahun 1985, mengungkapkan menulis adalah berkomunikasi, menulis mengapresiasikan diri, dan menulis menginstruksikan. Menulis adalah usaha belajar untuk memperoleh keterampilan menulis. Menurut Gary pada di atas, seseorang dituntut untuk memiliki pengetahuan sekaligus. Pertama, seseorang penulis harus mengetahui substansi isi dari tulisan. Sedangkan pengetahuan tentang bagaimana menuliskannya adalah pengetahuan yang menyangkut tentang aspek-aspek tentang kebahasan dan teknik penulisan. Hamdan Halim dan kawan-kawan pada tahun 1979 mengungkapkan 5 komponen penting yang terdapat di dalam sebuah karangan. Komponen tersebut adalah yang pertama, karangan, bentuk karangan, tata bahasa, gaya, ejaan, tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan 5 komponen tersebut. Apa yang dimaksud dengan karangan? Karangan menurut GIE 1995 memiliki pengertian bahwa karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyarakat pembaca. Dan karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca dan memahaminya. 5 jenis karangan yang umum yang kita jumpai di dalam sehari-hari. Misalnya, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Yang kedua, bentuk karangan. Bentuk karangan dibagi menjadi 2 macam, bentuk karangan formal dan bentuk karangan non-formal. Contoh karangan dalam bentuk formal: laporan, surat dinas, jurnal, dan karya ilmiah. Bentuk karangan dalam bentuk non-formal: riwayat hidup atau biografi, esai, karya tulis, dan catatan dokumenter. Yang ketiga, tata bahasa. Tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria pengguna kata dan kalimat. Kedudukan kajian tata bahasa merupakan utama dalam pembelajaran bahasa, khususnya pada pendekatan struktural. Untuk apa kita mempelajari tata bahasa? Grammar atau tata bahasa merupakan komponen paling penting suatu bahasa selain fonologi dan kosakata, sebab tata bahasa mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur pengguna bahasa. Apabila kalian tidak bisa berbicara dengan baik dan benar, maka orang yang akan berbicara dengan kalian tidak bisa mengerti apa yang kalian sebutkan. Yang keempat, gaya. Gaya, apa yang dimaksud dengan gaya dalam menulis? Gaya penulisan adalah teknik menulis yang digunakan untuk mengomunikasikan maksud tulisan pada pembaca. Walaupun pasti setiap penulis memiliki ciri khas tersendiri. Ada 4 tipe gaya penulis. Persuasive writing atau gaya menulis persuasif digunakan untuk meyakinkan pembaca untuk mengambil sebuah keputusan. Gaya menulis ini juga menjadi tipe yang disebut mengandung bias, karena melibatkan opini penulis. Persuasive writing biasanya digunakan pada brosur perusahaan, periklanan, kolom opini, proposal bisnis. Narrative writing atau gaya penulisan naratif adalah tulisan yang menceritakan suatu kisah dengan jelas dari awal hingga akhir. Tujuan utama dari gaya tulisan ini adalah menceritakan suatu untuk menarik perhatian pembaca. Penulis akan mencantumkan kejadian kilas balik untuk lebih terhubung dengan audiens dan pembaca. Narrative writing digunakan sebagai kepentingan seperti biografi, screenplay, novel, dan cerpen. Yang ketiga, eksposisi. Expository writing atau uraian ini bisa digunakan untuk menyampaikan informasi pada pembaca. Kamu bisa menemukan expository writing dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalnya koran, buku resep, artikel pendidikan, dan buku manual. Yang keempat, deskriptif. Deskriptif berfokus pada hal yang bersifat detail, contohnya latar, karakter, atau peristiwa. Tujuan dari tes deskriptif adalah membuat pembaca merasa seolah mengalami sendiri kejadian peristiwa diceritakan dalam tulisan.
Penulis bisa menggunakan pengadaan dan perumpamaan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Contoh, gaya penulisan deskriptif artikel, company profile atau website perusahaan. Yang kelima, ejaan dan tanda baca. Yang dimaksud ejaan dan tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembaca. Contohnya dari titik koma, titik dua, ketik, dan lain-lain. Jadi, menulis yang baik dan benar itu dapat kita temui dalam kehidupan sehari kita ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman dengan video yang saya jelaskan? Bila ada salah, silakan komen di bawah. Dan bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.